saya datang, luas kebun Sopin itu luasnya 1/4 dari luas kebun PTPN 2 yang ada di Sumatera Utara. 1/4 aja luas. Sopin itu luasnya. Nah, artinya kalau kita punya 50 sekian ribu sekarang, 53.000, Sopin itu 10.000 ya. Tapi hasil PT Sopin itu 4 kali lipat dari hasil itu Ishari bilang tadi. Jadi swasta punya itu lebih ini ya, lebih profitable dibandingkan dengan kebun yang dikelola oleh pemerintah ya. Nah, kemudian tapi tadi ada yang saya nggak dengar cerita Oka, ini yang cerita tentang hak milik tanah ini kan Sultan aja nih. Sementara saya dengar kabar juga itu Chong Api juga penguasaan tanah di Kota Medan cukup besar. Nah, itu bagaimana? Chong Api ini adalah wilayah namanya wilayah Kedatukan Kampung Baru. Nah, neneknya Bang Halis, Kampung Baru. Dulu Sultan Delhi itu untuk mengatur kota, ya, siapa kalian yang kuat untuk bisa bekerja keras membangun ini. Oh, ada didatangkan namanya orang-orang India. Maka dikasihlah wilayah Kampung Keling, Kampung Tendre yang sekarang disebut, ya, wilayah Polonia dan sekarang namanya Kampung Madre punya kampung. Itulah di sekarang. Kalian orang-orang dari Mandailing pandai mengaji, pandai ini, pandai itu, kasih wilayah Kampung Baru. Ya, betul. Maka tidak heran salah satu yang penulis juru catat urusan perduitan dari Kesultanan Delhi itu adalah dari tanah Mandailing, dan kuburannya pun sekarang di kuburan Mandailing. Ada kuburan Mandailing. depan rumahku itu. Dikasihlah tanah Mandailing. Ya, kuburan Mandailing dikasih di wilayah tanah Bang Halis tadi, wilayah nenek Bang. Saya mati itu ya. Siapa orang-orang yang pandai memasak, Sultan ini suka kuliner, masih di Kota Maksum. Nah, Istana Kota Maksum, maka dikasihlah orang-orang Minangkabau di situ tinggal. Masuk Jaya lah, masuk Jaya. Aceh dikasih daerah Darussalam. Ya, orang-orang Aceh daerah Darussalam. Jalan Binjai. Ya. Binjai. Orang-orang Arab dikasih di daerah apa sana namanya Bilal, apa semua sana ditaruh. Kemudian ditempatkan sebagian bersama-sama orang Mandailing yang pandai-pandai mengaji juga di Kampung Silalas dan lain-lain sebagainya. Itu diatur oleh Sultan. Sudah bagus sekali pengaturannya sebetulnya. Iya. Ya, jadi tata ruangnya bagus. Oh, nanti belum lagi terus baca akte konsesi. Belanda tak boleh menebang hutan karena di situ rakyat mengambil madu lebah, harus membiarkan sungai. Oh, hebat itu penataannya waktu itu. Ya, karena tahun 1800 Sultan sudah pakai dasi, pakai celana pantelon, sudah bermain-main di Den Haag sana. Begitulah Chong Api. Ya, sebetulnya bukan Chong Api yang jago nih, ada abangnya lagi yang dari Pulau Penang itu juga. Chong Yo Hian. Ya. Itulah kemudian di kawasan Kesawan. Tetapi wilayah ini namanya adalah Chong Api. Orang-orang Madras tadi, ini Belanda sudah menerapkan pembagian 3 golongan penduduk Indonesia. Pertama golongan Bumi Putra, kedua golongan Eropa, ketiga adalah golongan Timur Asing. Jadi Timur Asing maka diberikanlah hak, ya, menurut hukum-hukum Belanda, maka mereka diberikan geran namanya Gran Contreliur, nama gerannya. Sedangkan untuk Bumi Putra itu diberi namanya GS, Grand Sultan. Jadi Grand Sultan inilah untuk kelompok-kelompok Bumi Putra. Makanya pada suatu waktu ada keturunan Chong Api, dia mau mengklaim tanah di bekas lapangan bola, kebun bunga. Saya bilang, you udah tidur aja sekarang, you koyak ini Grand. Kenapa? Besok you masuk penjara. Ya kenapa? You Timur Asing tidak bisa pegang. Tapi kalau nama you pakai misalnya Tengku Muhammad ini atau Tengku Khalis Bah gitu ya. Bisa. Masa you nama you begini mau klaim tanah itu? Oh begitu Bang, iya.
Maka tak jadilah digunakannya grand palsu tadi. Jadi hebat kali, Bin. Tidak lewat kebun bunga. Kan orang yang punya grand saya tak bisa menuntut, apalagi yang tak punya surat menyurat. Iya. Karena kan banyak orang yang suratnya hilang. Bahasa Arab pula, tak ada yang bisa baca. Iya. Itu Bang. Jadi memang sebenarnya orang Medan, orang apakah yang di rantau maupun yang ini perlu tahu ini sejarahnya disampaikan oleh Oka ini. Biar terbuka sedikit. Pasca 46 ketika Sultan Delhi pun pergi ke Perak, dia boyong keluarganya di sana. Maka Sultan Ottoman yang jatuh dari pesawat itu pun lahirnya di Pineng, tidak lahirnya di Medan. Karena dia diboyong ke sana, tinggallah semua Makassar, tanah itu. Tahun 46 tadi. Tahun 58 terjadi nasionalisasi. Sedangkan nasionalisasi tadi adalah untuk kepentingan politik supaya tidak ada lagi kekuasaan Belanda di Indonesia, maka muluslah konferensi meja bundar KMB di bawah Juanda tadi. Mulus. Mulus. Jadi itu politis. Tapi kemudian tanah-tanah itu dikuasai oleh perkebunan negara. Itulah sejarahnya PN. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Apa negara boleh berbisnis? Boleh, Bang. Secara hukum. Ya kan ada 33, BUMN itu kan bisnis itu. Boleh. Nah, jadi gini dia Bang, kalau Tapi ya pasal 33 kan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah kelapa sawit itu cabang produksi penting menguasai hidup orang banyak? Mana lebih menguasai hidup orang banyak perusahaan air minum Aqua daripada perusahaan kelapa sawit? Menurut Bang Idrus. Ini kan pembicaraan kita ini kan direkod nih. Nah, nanti mungkin Bang Idrus sampaikan ke YouTube. Kan dibaca orang nih ya kan. Dengar orang. Ada kesalahan. Ketika negara dikasih berbisnis, inilah jadinya Bang Idrus. Maka ini menjadi alat negara. Inilah alat negara ini untuk kepentingan para, saya catat, oknum politisi memanfaatkan ini. Makanya PTP rugi, Bang Idrus. Orang berebut jadi direktur. Berebut. Ya. Boleh rugi, direkturnya tetap kaya gitu. Jadi bukan kepentingan orang banyak, kepentingan orang sedikit. Tunggu, aku kepingin begini dong. Dia rugi berebut orang jadi komisaris. Pertanyaannya, ada apa? Ada apa? Oh, duit kencang. Ya. Jadi kalau hari ini itu kemudian tanah menurut hitungan pertanian, kalkulasi ilmu pertanian, Bang Idrus menyatakan tak cocok lagi. Masa tanah seluas ini pula harus kita tanam lagi kelapa sawit? Mana cocok? Kalau dirubah menjadi perumahan, itulah yang disampaikan oleh si Ciputra tadi. Dan gambar itu sudah saya kirim ke Bang Hari. Silakan Bang Hari, kasih saya izin biar saya tampilkan gambar proyek mega proyek. Tadi lalu komentar dari Ihsan dari Oka kan itu bicara histori. Hari ini dia menjadi story. Kenapa? Itu kan kalau bicara Indonesia, kasuistik, terlampau spesifik. Kan yang disebut Bang Oka kasuistik, dan kalau diambil kesimpul Indonesia akan menjadi persoalan yang tidak selesai. Hukum positif kita, kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu hanya di Jogja yang aman tanah. Hanya di Jogja. Hukum positif kita mengakui baru di Jogja saja. Nah, kenapa itu terjadi? Ya tadi budaya tadi. Ya diam aja demi kemaslahatan. Itu kan alasan masa lalu. Itu tidak menjadi hal yang aktual ketika masa sekarang. Kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan oleh PT PEN 2 hari ini yang membangun sawit, tapi kita lupa 20 tahun yang lalu dia bangun coklat. Dia bangun karet. Nah, itu menguasai hajat orang banyak. Menguasai. Nah, apa yang terjadi? Ada teman saya cerita. Sebenarnya kerajaan-kerajaan ini semua menjadi subkontraktornya Belanda ini dulu untuk membuat pekerja rodi-rodi itu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, apa yang menjadi latar ketika seorang sultan sudah menyerahkan dan tunduk pada NKRI, seorang raja tunduk pada itu, lantas ketika konflik tanah masih membawa sejarah, bukan malah menggunakan potensi hukum positif yang ada untuk merebut
hal itu. Kalau kawan-kawan kayak keluarga mertua saya kan hanya mengenal Grand Sultan. Tapi kami di Jawa mengenal namanya Perponding. Ini lebih serem lagi. Nah, Perponding ini saya pegang sekarang tangani itu adalah Perponding 1023 dan 1024. Itu terregister di Balai Urusan Lelang Negara. Terregister dan bayar pajak dia. Nah, kalau kita tanya sejarahnya, mungkin saja dari Kerajaan Pajajaran. Ya. Tapi nggak diakuin lagi Kerajaan Pajajaran itu oleh sistem hukum positif. Nah, yang kita jadikan adalah kami berjuang di aturan yang positif. Akhirnya kami mendapatkan izin atau sertifikasi itu hanya sebatas hak pakai karena wilayahnya Bopunjur, Bogor, Puncak, Cianjur, Penyangga, masih banjir ke Jakarta. Nah, kondisi-kondisi yang ini saya kaitkan lagi dengan kejadian di Kerajaan Melayu Lingga. Itu kerajaan lebih tua lagi. Saya lihat distorsinya adalah mereka bercerita menggunakan sejarah, bukan berupaya dari sejarah untuk merebut menggunakan hukum positif. Maka, mohon maaf tuh abang-abang sekalian, para pelaku pergerakan di Sumatera dan Jawa, jarang orang-orang kita Melayu. Jarang. Paling tinggi kayak Bang Oka, menjadi akademisi. Tapi ketika implementatif nggak dapet dia. Nah ini yang kita sayangkan. Sementara orang-orang yang ada suku-suku, berbagai latar belakang segala macam, itu berjuang dengan hukum positif. Seperti yang disebut oleh Bang Oka tadi untuk golongan Asia Timur Jauh. Saya tangani itu di Kota Bogor, persis dia di Kota Bogor. Itu ada keturunannya Cina dan India. Di luar itu tidak ada. Tapi sekarang berhasil kami rebut oleh pribumi. Ada lagi di situ marga Panggabean yang mendapatkannya. Kita daftar. Jadi artinya di mana bumi dipijak, di mana masanya, setiap masa ada pemimpin, setiap pemimpin ada masanya, itu juga adalah sejarah. Jadi kalau umpamanya kita menjadikan history menjadi hanya sekedar story, bukan lagi aksi, menggunakan hukum positif, akhirnya kita menjadi apa? Bernostalgia terus. Nah, yang seperti ini. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku pada hari ini. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum positif. Nah, hukum yang berlaku pada hari ini, urusan tanah namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Itulah satu-satunya undang-undang Cipta Kerja yang berlaku hari ini. Plus Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu pembaruannya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu tak boleh dia bertentangan dengan prinsip dasar. Kalau di atasnya ada Undang-Undang Dasar atau MPR dan lain-lain. Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 hanya beberapa pasal saja soal waktu yang dulu HGU berapa tahun kemudian menjadi sekian tahun. Tapi intinya yang kita lihat adalah hukum positif itu ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Apa kata Undang-Undang Pokok Agraria? Hukum tanah yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum adat. Catat itu. Pasal 3. Pasal 5. Nah, belum dicabut ketentuan itu. Hukum yang berlaku itu adalah hukum adat. Jika kita mau mencari mana hukum adatnya, itulah cerita nostalgia. Cerita nostalgia. Itulah hukumnya. Karena itu tidak pernah bisa dihapuskan. Grand Sultan, Giri, Peto, apapun namanya tak bisa dihapuskan kalau kita memohon hak atas tanah. Betul, Bang. wajib. Satu. Kedua yang saya juga ingin sampaikan. Soal kenapa orang Melayu tak ada berkiprah secara nasional. 1928 Amir Hamzah ikut sebagai tongkos Sumpah Pemuda. Tapi kemudian jenazahnya disembelih tahun 46 dapat di kebun tubuh. Ya. Dr. Mansur adalah dokter kelima di ahli bedah di dunia waktu itu. Bukan di Indonesia ya kan. Balik ke negerinya di Asahan. Lalu kemudian mendirikan Universitas Sumatera Utara. Tinggal nama aja sekarang, Jalan Tengku Mansur. Menjadi residen Sumatera Timur. Tapi kemudian revolusi sosial menghabiskan semua perangkat-perangkat ya di atas generasi kita yang lahir setelah tahun 1920-an itu. Tinggallah yang lahir setelah 1960-an. Jadi tak bisa lagi berkiprah. Maka kami puak-puak Melayu kemudian memilih udahlah apa yang bisa. Masuklah kemudian jadi guru, jadi apa.
jadi generasi yang ada pada orang Melayu itu generasi saya lah setelah lahir setelah 60-an. Itu Ya, persoalannya. Jadi kita bukan tak bisa berkiprah di negeri ini. Karena tak dikasih berkiprah, beda dengan tak bisa berkiprah dengan Iya. Maka untunglah ada Iskandar kan, yang juga menantu dari Oka. Saya curiga si Torusnya ini dari Tanjung Balai ini. Curiga saya. Jadi Bang, Tidak dari utara ini. yang aku lihat begitu Bang. Yang kita lihat sekarang hendaknya keluarga mertua awak ini tetap mempertahankan story, menjadikan itu tetap mempertahankan history dengan cara story, lalu harus ada aksi. Kita lihat bagaimana orang Jawa. Bagaimana sampai sekarang Sultan itu nggak perlu ngukur-ngukur tanah, bikin patoknya. Dia cukup berjuang di undang-undang, pokoknya undang-undang tentang daerah istimewa Yogyakarta. SBY pun dilawan dia gitu. Nah, itu yang kita mau lihat, ini untuk mempertahankan harkat martabat dan benda. Ini yang terjadi. Kalau kita mau lihat tadi yang Abang katakan Grand Sultan dan lain-lain, saya udah cek Bang. Saya cek. Apa kata orang BPN? Gini jawabannya Bang. Kan ada dikasih negara kesempatan tahun 65 sampai 68 mendaftarkan, menundukkan semua Grand Sultan dan Perponding itu banyak yang tidak hirau. Saya temukan waktu di Jawa Barat, itu ada pemilik awal itu tahun 1700 dikasih Belanda itu Mr. Bruno. Mr. Bruno, dia pintar Bang. Itu anak temurun-temurunannya itu ada kawin dengan Belanda, tapi dia angkat anak-anak pribumi. Nah, anak-anak pribumi ini dia bikin jadi pegawai pajak dan lain-lain. Itu pertama, Bang. Itu politiknya, politik kerajaan atau politik pengusaha. Lalu yang kedua, kalau tadi Abang sebut berbisnis, ini kan menjadi agak menjadi prematur ketika kita sama-sama melihat mengutip cukai dan pajak itu bisnis, Bang. Mengutip uang dari rakyat itu bisnis. Mengutip PBB itu bisnis. Nah, negara supaya tidak kelihatan dalam tanda kutip rampok bisnis, dibikinnya lah BUMN. Nah, konsep BUMN ini sekarang yang kita harus prihatin. Khusus untuk di Sumatera Utara, apalagi PT PEN 2, saya pelajari sejarah mereka, versi mereka, HGU yang mereka dapat dari sebelum PT PEN 2, itu adalah dari Sungai Deli sampai Sungai Ular. Lalu saya sebut, kenapa lu punya di laut? Wampu. Sungai Wampu, kenapa lu punya di Langkat? Nah, mereka ini tidak bisa mencerminkan apa yang didapatkan, karena sesungguhnya Bang, aku tanya kebetulan Direktur Penetapan Hak sekarang teman saya di BPN. Bagaimana cara mereka memperpanjang HGU? Apa kata dia? Alah nggak ada itu. Itu semua hanya disalin. Jadi nggak ada Bang peta nanti di mereka itu, beda tahun 50 dengan tahun 2020. Termasuk luas lahannya. Iya Bang.